Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, kepada Anda, kepada keluarga Anda, keluarga saya. Alhamdulillah saat ini diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat zahir, sehat batin, diberikan kelapangan rezeki, alhamdulillah, diberikan kemudahan dalam segala urusan, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah, sahabat yang berbahagia, pada video kali ini singkat ya, enggak panjang-panjang, cuma sambil nunggu sholat isya ini malam ini di Jogja. Saya mau cerita bagaimana dulu saya saat mengalami serangan panik, kumat kambuh. Nah, memang pada proses treatment penyembuhan itu kadang naik turun, itu hal yang biasa, wajar, nggak usah bingung, nggak usah gelisah. Jadi ketika sudah nyaman, kok tiba-tiba masih terasa ya, enggak apa-apa, itu normal, wajar, karena memang masih penyesuaian psikis, juga masih dalam proses tahapan pembersihan, tahapan terapi. Jadi kalau misalnya ujuk-ujuk terus nyaman, ujuk-ujuk terus nggak terjadi apa-apa ya, itu kan atas rahmat Allah benar-benar. Tapi ketika kita menjalani prosesnya tahap demi tahap, selangkah demi selangkah, kok masih ada kadang naik, kadang turun, stabil, itu alhamdulillah hal yang wajar. Saya pun juga dulu mengalami proses itu seperti itu, nggak langsung datar itu, enggak stabil, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Jadi hal yang wajar ya sahabat semua. Nah, saya mau cerita satu hal dulu. Saya itu ketika mengalami anxiety disorder itu saya kambuh. Nah, ini kambuhnya masya Allah, kambuhnya itu saat saya menjadi khotib sholat Jumat, ya Allah, masya Allah. Saya pada waktu itu kan saya di masjid itu kan jadwal saya khotib itu kan hari Jumat Pahing ya, Jumat Pahing itu jadwal saya seperti biasa. Nah, saya merasakan ketika sudah masuk ke masjid itu sebenarnya di sini itu saya sudah keringat dingin keluar ya, ketika Jumatan di masjid itu di sini udah keluar keringat dingin, rasa aneh. Nah, saat sudah adzan
azan sholat Jumat, azan, kemudian kan saya naik ke mimbar ya, naik ke mimbar, mulai untuk khutbah pertama. Nah, sahabat, pada saat saya baru membaca rukunnya khutbah, saya membaca ya, pakai buku saya membaca. Saya nggak hafalan saat khutbah itu, nggak hafalan. Jadi saya memegang buku khutbah, saya baca. Nah, saat saya sudah selesai baca rukun khutbah, saya sudah baca hamdalah, sudah baca sholawat, sudah baca wasiat takwa, sudah membaca ayat Al-Quran. Nah, di situ tiba-tiba saat mulai membaca materi khutbah itu, materi khutbah, tiba-tiba saya merasakan kepala keliyang, badan itu lemas, terasa saya mau roboh. Nah, serasa saya mau jatuh, saya tahan ya Allah. Saya pegang mimbar itu ya, saya pegang. Sambil saya tetap menguasai diri saya. Di situ kan saya sudah terasa kayak mau jatuh ya Allah. Ketika saya jatuh, di situ saya pikirannya gini, ya Allah, ketika saya saat ini jatuh di depan orang jamaah sholat Jumat, nanti dikiranya saya kena corona. Waktu itu kan sudah awal-awal corona ya, Ya Allah, berikan hamba. Saya di dalam hati itu, ya Allah, ketika saya ucapkan kan nanti membatalkan rukun saat khutbah. Nah, di situ saya dalam hati, ya Allah, berilah hamba kekuatan ya Allah. Akhirnya saya materi khutbah itu saya cuma baca prolognya, kemudian setelah prolog mulai saya langsung akhiri khutbah waktu itu. Di tengah-tengah saya menggigil ketakutan, tangan tremor, kaki tremor, kepala keluyang cenut-cenut, kaki gemetar ya, kaki itu gemetar, tangan gemetar. Di situ saya mencoba menguasai diri saya dengan mencoba saya berhenti. Jadi saya membaca materi khutbah itu saya kepotong-potong, berhenti sebentar. Di saat berhenti, jeda berhenti itu saya mengatur nafas saya, kemudian benar-benar saya mengendalikan pikiran saya, jangan sampai saya pikirannya blank. Kalau pikiran saya blank, kemungkinan besar jatuh karena saking nervousnya, saking takutnya luar biasa. Jadi saya berusaha menguasai pikiran saya pegangan sama mimbar, kemudian saya mengatur nafas saya, berusaha menguasai saya mohon dalam hati, mohon sama Allah, ya Allah. Nangis saya dalam hati waktu itu, ya Allah. Padahal dulunya biasa ya seperti itu. Saya, ya Allah, berilah hamba kekuatan ya Allah. Waktu itu sambil saya bergetar, tangan saya itu bergetar, terasa mau roboh di saat jadi khotib itu. Nah, setelah itu saya kan ada duduk istirahat, jeda antara khotbah 1, khotbah 2. Saya di situ juga mengatur nafas saya sambil mohon kekuatan sama Allah, ya Allah. Berilah hamba ketenangan ya Allah. Nah, setelah duduk sebentar istirahat khotbah itu, terus saya berdiri lagi. Nah, berdiri lagi itu saya cuma baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, sholawat, syahadat, sholawat, langsung wasiat takwa, dan Al-Quran saya cuma baca ayat pendek Al-Ikhlas atau Al-Kautsar waktu itu. Setelah itu saya langsung berdoa kan, berdoa di khutbah kedua kan ada doanya. Saya cuma berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Kemudian setelah itu saya masih jadi imam saya ya. Nah, saya masih jadi imam setelah khotib, kemudian saya jadi imam. Pada saat saya jadi khutbah itu, suara saya itu sudah kayak mau hilang, suara saya itu sudah nggak bisa keras, terasa suaranya terasa habis, nggak sampai cuma di leher kayak gini. Ya Allah,
padahal pakai mic itu ya, tapi ya Allah, saya nggak bisa, terasa nggak bisa ngomong, terasa nggak bisa bersuara, kayak tercekik, tertahan itu ya Allah. Begitupun juga saat saya jadi imam sholat Jumatnya itu, ya Allah, saya posisi kaki saya bergetar, tangan saya udah juga bergetar, tremor karena saking nervousnya, saking cemasnya. Tetapi tetap saya kuasai. Saya baca Fatihahnya cepat, saya baca surat-suratnya pendek, cuman yang pendek. Kemudian setelah sholat selesai, setelah salam itu saya langsung angkat tangan untuk berdoa memimpin jamaah. Setelah berdoa selesai, saya langsung pulang balik kanan. Saya langsung pulang ke rumah. Sampai di rumah saya atur nafas, ya Allah. Saya merelaksasi diri saya sendiri dengan mengatur nafas saya, dengan pernafasan diafragma saya atur. Nah, setelah beberapa saat saya menarik nafas, itu alhamdulillah langsung rileks. Rasa cemas, rasa nervous yang tadi menggelayuti di seluruh tubuh saya itu langsung hilang, langsung, sahabat yang berbahagia. Jadi kesimpulannya bagaimana ketika waktu dulu saya mengalami serangan panik pada saat momentum saya jadi khotib sholat Jumat. Di situ saya tetap berusaha di tengah-tengah kepanikan yang luar biasa. Saya tetap berusaha menguasai pikiran saya, ya Allah. Semuanya kembalikan ke Allah. Semuanya pasrahkan ke Allah, ya Allah. Berikan hamba kekuatanmu, ya Allah, di dalam hati. Sambil berusaha menata pikiran, ditata pelan-pelan sambil atur nafas, mengatur nafas. Jangan sampai nafas itu tersengal-sengal. Karena saking nervousnya, saking takutnya, saking cemasnya, biasanya deg-degan kan, deg. Nah, itu jangan sampai itu liar ya, jangan sampai liar. Makanya setiap mengalami nervous, cemasan, serangan panik yang luar biasa seperti apapun, itu sahabat semuanya harus bisa menguasai nafas dan pikiran dibikin setenang mungkin. Jadi nafas jangan sampai tersengal-sengal, jangan sampai nafasnya itu pendek-pendek. Jadi dibikin tarik nafas seperti relaksasi itu, pelan, tarik lewat hidung, tahan di perut sebentar, lepaskan lewat mulut. Diulang-ulangi sambil pikiran itu dirilekkan, jangan memikirkan saat itu yang terjadi. Berusaha menetralisir pikiran yang sedang panik tersebut. Nah, panik ataupun cemas tentang suatu hal apapun itu. Nah, termasuk saat merasakan stres, mungkin ya stres, ketika muncul stres, kemudian cemas, merasakan kayak mau terjadi apa, itu Anda semua, sahabat semua, jangan dituruti, jangan sampai larut. Boleh cemas, boleh panik, tapi jangan sampai larut. Ketika larut terlalu dalam, itu nanti Anda tidak bisa menguasai pikiran. Nah, namun ketika larut sebentar, kemudian Anda segera menguasai diri Anda dengan cara apa? Pernafasan pelan-pelan. Duduk kalau bisa duduk, tarik nafas pelan-pelan. Sambil di dalam hati itu zikir, sebut nama Allah. Allah di dalam hati, ya Allah. 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 Ya Allah. Ya Allah. Di dalam hati zikir ya. Karena apa? Pada saat-saat seperti itu yang akan memberikan pertolongan, yang akan mengurus kita, yang akan memperhatikan kita hanya satu, yaitu Allah. Nah, yang mengurus kita hanya satu, yaitu Allah. Orang lain yang melihat kita, mereka nggak tahu kalau kita mengalami panik, kalau kita mengalami kecemasan, kalau kita mengalami panik attack, serangan panik. Mereka nggak tahu. Masalah kita mereka nggak tahu. Yang tahu adalah Allah. Makanya kita fokus sebut nama Allah dalam hati, berulang-ulang sambil berusaha mengatur nafas secara fisik. Anda semua bisa mengatur nafas, jangan sampai nafas itu pendek-pendek, tersengal-sengal, apalagi sampai batuk-batuk. Jadi ditahan, diatur nafasnya itu serileks mungkin.
Sambil di dalam hati, di dalam pikiran Anda nggak usah fokus, jangan fokus ke titik panik itu, tapi fokusnya ke Allah. Allah. Karena Allah yang melihat saat itu, Allah yang memahami saat itu, Allah yang mengurus kita saat itu. Jadi kita fokusnya ke Allah. Jangan fokus ke problem saat itu. Nah, ketika kasus seperti saya yang saya alami, itu meskipun saya saat itu jadi khotib sholat Jumat, saya berusaha menetralisir itu dengan tetap mengatur nafas saya, dalam pikiran dan hati saya tetap saya fokuskan ke Allah, minta tolong sama Allah, memohon pertolongan sama Allah saat itu mengalami panic attack yang luar biasa seperti itu. Di situ saya sambil menguasai medan apa? Medan saat saya membaca khutbah itu sampai tetap saya selesaikan. Sampai saya jadi imam saya selesaikan. Meskipun di situ saya mengalami panik attack yang luar biasa waktu itu. Tapi tetap saya selesaikan. Tetap posisinya mohon pertolongan sama Allah. Dalam hati zikir, atur nafas. Jadi ada 3 yang dilakukan ya. Jadi ada tiga hal yang perlu Anda lakukan pada saat mengalami panik attack, serangan cemas yang serasa akan menghantam. Yang pertama, secara fisik Anda bisa melakukan relaksasi pernafasan. Ini secara fisik ya, secara fisik melakukan relaksasi pernafasan. Kemudian secara psikis Anda berusaha tetap menenangkan pikiran, jangan fokus ke masalah panik, jangan fokus ke masalah yang menyebabkan panik saat itu. Tapi psikis kita, pikiran kita, hati kita dialihkan fokusnya kepada pertolongan Allah. Pikiran kita dialihkan ke yang lain, yaitu dialihkan ke Allah. Kemudian yang nomor 3, secara tauhid kita menyambungkan hati kita kepada Allah. Disambungkan hati kita ke Allah. Hanya Allah yang menolong kita saat itu. Bukan orang lain di sekitar kita. Mereka nggak tahu kalau kita panik, kita cemas. Mereka nggak tahu. Yang Maha tahu adalah Allah. Yang tahu Allah saat itu. Ketika kita mengalami panik luar biasa, nah yang Maha tahu adalah Allah. Jadi paham ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat 3 hal yang perlu dilakukan saat Anda mengalami panik attack, serangan cemas yang hebat. Psikisnya dikuasai, ditata, alihkan fokusnya, jangan sampai fokus ke penyebab panik. Secara fisiknya Anda mengatur ritme nafas Anda dengan pernafasan diafragma. Nah, diatur pelan-pelan. Kemudian yang ketiga itu sambungkan hati ke Allah. Sambungkan hati kita ke pertolongan Allah. Nah, jadi ada 3 langkah ini. Jangan sampai Anda malah semakin panik, nanti kan istilahnya, berarti ketika Anda larut ke panik itu, berarti Anda lupa dengan 3 hal ini. Ya kan? Anda melakukan 3 macam ini, 3 langkah ini. Secara fisik Anda larut, secara psikis Anda larut, secara tauhid hati Anda juga larut, lupa sama Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Anda praktekkan, dan mudah-mudahan malah nggak praktek ya, mudah-mudahan nggak dipraktekkan, berarti kan jenengan Anda semua sudah sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.